Halo teman-teman, saya Jovan Saputra Laksana, NPM 222-62550 dari Universitas Multidata Palembang. Kali ini saya akan melakukan review jurnal, yaitu jurnal berjudul Sentiment Analysis terhadap aplikasi TikTok menggunakan support vector classification. Nah, bagaimana sih saya mereview jurnalnya? Langsung saja kita mulai dari melihat jurnalnya. Di sini ada jurnal yang sudah saya tampilkan. Kalian bisa lihat di sini bahwa ini jurnal dari jurnal Mnemonic yang dipublish pada tanggal 1 Februari 2025, volume ke-8, nomor 1. Nah, untuk judulnya yaitu Sentiment Analysis terhadap aplikasi TikTok menggunakan support vector classification, yang ditulis oleh dua penulis, yaitu penulis pertama Benardi Cristo Siputa dan penulis kedua adalah Christine Dewi. Nah, asal dari penulis ini adalah Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Teknologi Informasi. Nah, jurnal yang saya review ini adalah jurnal informatika, teman-teman. Jadi kita akan melakukan sentimen analisis terhadap objeknya, itu aplikasi TikTok. Jadi jurnal ini lebih berat kepada metode apa yang dipakai untuk melakukan sentimen analisis. Nah, kita bisa lihat bahwa metode yang digunakan itu adalah 3, yaitu random forest, support vector machine atau SVM, dan Navi Bayes. Nah, untuk objek penelitian yaitu TikTok. Nah, langsung saja kita lihat ke bagian abstrak. Di sini keyword dalam abstraknya ada analisis sentimen, random forest, support vector machine, Navi Bayes, dan klasifikasi. Nah, setelah kita lihat bahwa keywordnya sesuai dengan judul, langsung saja kita lihat abstraknya. Di sini pemahaman terhadap persepsi pengguna aplikasi merupakan suatu aspek penting dalam pengembangan aplikasi. Pada kalimat ini, penulis menyatakan pentingnya sentimen analisis untuk pengembangan aplikasi. Nah, sehingga informasi yang relevan dalam pengembangan aplikasi guna meningkatkan berbagai aspek kualitas pelayanan. Ini fungsi dari sentimen analisis yang dikemukakan oleh penulis. Nah, dalam penelitian ini, penulis mengungkapkan bahwa pendekatan yang digunakan yaitu merupakan analisis sentimen dengan 3 metode utama sebagai perbandingan. Yang paling populer yaitu random forest, support vector machine, dan Navi Bayes. Nah, ulasan yang dipakai adalah ulasan aplikasi TikTok dari Google Play Store sebagai data dalam penelitian. Kemudian, langkah-langkahnya itu dimulai dari melakukan pembobotan atau klasifikasi kalimat menjadi positif, netral, dan negatif. Nah, untuk melihat berapa sih tahapan-tahapannya, itu kurang lebih ada mulai dari posisi data, pembobotan data, menggunakan teknik type IDF, hingga menerapkan metode klasifikasi. Nah, untuk melakukan perbandingan dari ketiga metode ini, penulis menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score untuk melihat berapa persen akurasi dari 3 metode yang dipakai. Nah, tujuan dari jurnal ini adalah mengetahui metode yang mana yang paling sesuai untuk melakukan sentimen analisis terhadap aplikasi TikTok. Langsung saja kita mulai dari pendahuluan. Di sini pendahuluan kita tahu bahwa semua landasan teori segala macam ada di pendahuluan. Nah, pada paragraf pertama, penulis memiliki ide pokok, yaitu menjelaskan tentang media sosial. Pada paragraf kedua, penulis membuat ide pokoknya adalah TikTok sebagai media sosial. Nah, baru pada paragraf ketiga, penulis memiliki ide pokok, yaitu klasifikasi teks itu biasanya bagaimana. Di sini paragraf ketiga, penulis menjelaskan tentang metode random forest, super vector machine, dan Navi Bayes, serta apa sih latar belakang dari jurnal ini. Nah, yang terakhir adalah pada paragraf keempat,
penulis memiliki ide pokok, yaitu hasil yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu sebagai wawasan berharga bagi pengembang, penelitian, pemangku kepentingan lainnya terhadap memahami respon pengguna terhadap platform tersebut. Nah, setelah kita tahu bahwa pendahuluan dan abstraknya seperti itu, kita lanjut ke tinjauan pustaka. Nah, pertama-tama penulis menjelaskan tentang penelitian terdahulu. Nah, teman-teman, penelitian terdahulu ini sangat penting kalau kita ingin membuat jurnal atau suatu penelitian, karena bisa menjadi landasan kita dalam melakukan penelitian. Contohnya di sini peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sukirman, Saija, Nur Suci, Putri Husain, Anastasia Febian Syam, dan Ragil Mustikosari pada 2024, yaitu berjudul Analisis Sentimen Ulasan Pengguna TikTok pada Google Play Store berbasis TF-IDF dan Supervector Machine. Nah, setelah itu ada lagi penelitian terdahulu, yaitu perbandingan algoritma seperti ini, dan penelitian terdahulu lainnya. Nah, di sini sangat penting untuk menyantumkan penelitian terdahulu agar penelitian kita itu lebih relevan lagi. Nah, setelah dijelaskan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan mengenai objek penelitian, yaitu aplikasi TikTok. Habis itu bagaimana kita mendapatkan ulasannya, yaitu dengan cara web scraping. Habis itu di sini adalah menjelaskan analisis sentimen itu apa. Habis itu text mining apa saja, apa itu klasifikasi. Nah, setelah penulis menjelaskan semua tahapan yang mungkin diperlukan untuk dijelaskan pada tinjauan pustaka, langsung saja kita masuk ke bab ketiga. Nah, bab 3 yaitu metode penelitian. Di sini penulis ada gambar. Di sini memang kurang jelas gambarnya, tapi kita bisa lihat bahwa di sini tahapan pertama dari metode penelitian yaitu melakukan pengumpulan data. Setelah itu dilakukan pelabelan, habis itu cleaning data, text preprocessing, scaffolding, stop word removal, tokenisasi, stemming, pembobotan data. Setelah itu yang terakhir barulah kita masukkan metode yang kita pakai sebagai perbandingan, seperti random forest, support vector machine, dan Navi bias yang dilakukan oleh peneliti. Setelah kita masukkan metode yang kita pakai, kita lakukan evaluasi kinerja dari ketiga metode tersebut, yang akhirnya kita lakukan dengan penyusunan laporan. Nah, setelah itu kita masuk ke bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Di sini peneliti menggunakan 30.000 data yang dimana diperoleh menggunakan web scraping yang sudah dijelaskan di bab 2 tadi. Nah, setelah 3.000 data itu didapat, penulis melakukan identifikasi berdasarkan skor yang diberikan reviewer sehingga mendapatkan hasil seperti ini. 1 yaitu skor bintang 1, 2 skor bintang 2, 3 skor bintang 3, 4 skor bintang 4, 5 skor bintang 5 dari aplikasi TikTok di Google Play Store. Nah, penulis juga membuat kondisi di mana bahwa skor yang diberikan pengguna apabila lebih besar dari 3, maka sentimen tersebut dianggap puas. Sedangkan kapan skor sama dengan 3, maka sentimen menunjukkan akan netral, dan bila lebih kecil dari 3 menghasilkan tidak puas. Nah, apabila sudah dilakukan thresholding ini, kita dapat lihat ini tabelnya. Min 1 artinya tidak puas, ada sebanyak 16.882 pengguna yang tidak puas terhadap TikTok. 1 artinya pengguna yang puas terhadap TikTok ada 9.617 orang. Dan yang netral ada 3.501.
Nah, kalau kita buat dalam diagram kurang lebih seperti ini diagramnya. Nah, setelah kita tahu pembagian dari berapa persen sih yang puas, tidak puas, dan yang netral, penulis lakukan proses pre-processing data untuk mempersiapkan data menjadi lebih baik. Misalnya, ada case folding di sini, yaitu huruf besarnya diubah jadi huruf kecil semua. Stop word removal, yaitu teks proses dihapus, umumnya kata-kata yang tidak penting seperti dan, atau, yang, dari, ke, dan sebagainya. Nah, tokenisasi adalah proses dari teks itu dipecah menjadi teks kecil yang awalnya banyak dipisah-pisah jadi kecil. Nah, terakhir ada stemming. Stemming ini untuk menghilangkan imbuhan dari setiap kata. Nah, kalau sudah di preposisi, lanjut kita kemudian dipecah menjadi 20% untuk dataset. Setelah dilakukan pembobotan menggunakan TF-IDF, hasil pembobotan kemudian dilakukan pemodelan menggunakan metode random forest, super vector machine, dan juga Navi Bayes. Nah, hasil dari evaluasi dari 3 metode tersebut dapat kita lihat pada tabel 2, 3, dan 4. Random forest dapat akurasi 82%, kurang lebih. Kapal vector mesin 82 juga, dan Navi Bayes juga mendekati. Nah, habis itu kita bandingkan. Tabel 5 adalah perbandingan dari ketiga metode tersebut. Akurasi berapa, precision berapa, recall berapa, F1 score berapa. Nah, apabila kita sudah tahu hasil pembandingan dari metode tersebut, baru kita masuk ke bab terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, hasil kesimpulannya itu dari penulis adalah bahwa pengujian ini metode yang paling baik digunakan adalah menggunakan support vector mesin. Nah, berapa sih perbedaannya? Kita bisa lihat di abstrak. Di sini apabila kita menggunakan support vector mesin, kita mendapatkan akurasi 85%. Kalau random forest 84 dan Navi Bayes 83. Memang selisih dikit 1% saja. Tapi ini sangat penting kalau untuk kita dalam akurasi. Nah, yang terakhir adalah daftar pustaka. Ini sangat penting untuk dicantumkan di jurnal yang kita buat sebagai itu pernyataan-pernyataan apa saja yang kita ambil dari orang lain. Di sini penulis menggunakan citasi IEEE, yaitu citasi yang biasa dipakai kebanyakan jurnal dengan menambahkan angka pada kalimat yang disitasi. Nah, begitu saja untuk review jurnal saya. Semoga bermanfaat untuk kalian memahaminya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi. Dadah.